wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanda, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 2 Pringsewu, podcast yang informatif dan pastinya inspiratif. Perkenalkan, aku Yusa Alimanyu yang akan membawakan podcast kali ini. Dan teman-teman tahu nggak sih, kita kedatangan guest yang keren banget loh, dan pastinya warga Lampung udah gak asing nih dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Sunardi, Magister Pendidikan selaku Kacabdin Wilayah 2 Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Ya, sama-sama. Waktunya jadi dan juga ya teman-teman, hari ini merupakan hari pembukaan pentas 2 SMA Negeri 2 Pringsewu. Pentas 2 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Pringsewu. Dan teman-teman, Bapak Sunardi kali ini telah melaksanakan pembukaan pentas. Nah, saya ingin bertanya nih Pak. Ya, silakan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak saat tiba di SMA Negeri 2 Pringsewu dan setelah melaksanakan pembukaan pentas tadi Pak? Ya. Oke, terima kasih. Jadi pada kali ini untuk yang kesekian kalinya saya berkunjung ke SMA Negeri 2 Pringsewu, dan hari ini spesial dalam acara pembukaan pentas dan gelar karya P5. Iya. Itu memasuki lingkungan SMA 2 Pringsewu sudah menggambarkan sebagai sekolah yang tertata rapi, sekolah yang baik ekosistemnya, sekolah yang ramah, membawa budaya-budaya positif, dan begitu masuk dalam lingkungan di dalam lagi di tengah-tengah sebuah event yang besar yaitu pentas 2 dan gelar karya P5. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, sekolah bisa mengadakan kegiatan baik untuk skala internal, untuk kalangan sendiri, dan juga menghadirkan para siswa-siswa dari luar sekolah. Dan apalagi yang hebatnya lagi ini adalah yang meng-create ini semua adalah para siswa. Guru baru berada di belakang gitu kan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Perlu dibudayakan, perlu juga terus dikembangkan. Jadi cepat lebih dahsyat lagi kira-kira begitu. Jadi untuk pelaksanaannya tadi sudah dilihat bahwa banyak yang berkontribusinya itu siswanya ya Pak. Ya, nah, jadi bisa tuh siswa-siswi mendapat pembekalan bagaimana cara menjalankan suatu organisasi, suatu acara, lalu bisa menjadi bekal untuk setelah keluar dari SMA ya Pak. Betul. Oke, baik Bapak, masuk ke pembahasan selanjutnya ya Bapak. Oke, silakan. Baik. Semasa COVID kemarin kita dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring maksudnya. Ya, betul. Di mana kita mengenal informasi inovasi teknologi dalam dunia pendidikan. Misalnya pembelajaran menggunakan platform online ya Bapak, yang saat ini sudah menjadi kebiasaan ya Bapak. Di webinar sudah ada webinar online. Nah, menurut Bapak, apa yang harus kami persiapkan di era Society 5.0 yang akan datang Bapak? Ya. Oke, jadi begini, memang sekarang ini adalah zaman ledakan teknologi informasi atau era digitalisasi. Itu digitalisasi sudah masuk dalam semua segmen kehidupan masyarakat. Mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan di dalam sebuah institusi keluarga, rumah tangga, sekolah, dan pemerintahan. Berarti ini adalah sebuah tuntutan bahwa semua kita tidak boleh berlepas diri, tidak lari dari dunia yang sekarang itu digitalisasi. Maka yang harus kita lakukan oleh para siswa, terutama sebagai pengguna produk-produk digital, itu harus memiliki jiwa karakter yang kuat. Maksudnya adalah dengan karakter kuat itu kita bisa punya filter. Ya, mana kira-kira produk digitalisasi itu yang membawa manfaat bagi diri, bagi sekolah, bagi masyarakat, dan mana yang tidak. Karena itu sesuatu seperti kolam, semua bisa masuk di situ. Nah, kita butuh filter, kita butuh saringan sehingga bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Itulah kenapa pelajar Pancasila sekarang atau kurikulum Merdeka itu dihadirkan untuk menghadirkan siswa yang seperti itu kira-kira. Gitu.
Betul. Jadi adanya program dari kurikulum Merdeka yaitu P5 itu sangat membantu di era banjirnya informasi teknologi ya Pak. Jadi kita bisa menyaring informasi yang kita butuhkan dan yang tidak kita butuhkan. Nah, kira-kira Bapak dari pelaksanaan P5 itu tujuan utama P5-nya itu apa sih Pak? Ya. Jadi gini, P5 itu bukan sekedar kita itu memamerkan produk dari berbagai kelompok-kelompok ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana proses untuk menuju produk itu. Proses itu adalah pengalaman yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk mengorganisir kegiatan kerja kelompok. Di situ ada unsur tanggung jawab, pembagian tugas, saling kontrol, saling mengingatkan. Nah, nilai itulah yang sesungguhnya yang ingin digapai dalam proyek gelar P5 itu. Jadi bukan sekedar ini produknya ini bukan. Ya, kalau itu ya bisa dapat dari mana aja kan ya, gitu kan. Betul. Bukan bicara baik tidaknya, tapi adalah bagaimana sebuah tim itu dibangun dengan melibatkan semua anggota tim. Nah, itu yang ingin digapai dari namanya gelar karya P5 itu. Jadi bukan menilai hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Lalu bagaimana tanggapan Bapak setelah melihat hasil kerja P5 dari tim SMA Negeri 2 Pringsewu Bapak yang ada kelas 10 maupun kelas 11 tadi? Ya, tadi saya sempat keliling ya dari pemeriksaan pertama dari kelas 10, 11, 12 ada yang berciri khas kearifan lokal berbasis dari keunggulan masing-masing daerah kecamatan, ada yang memang sesuai dengan apa yang disepakati oleh tim itu macam-macam. Nah, ini semua menggambarkan sekali lagi bahwa tim sudah bekerja, guru-guru sudah bekerja di belakang memberikan arahan semuanya, sehingga ketika dalam momentum memamerkan produk itu semuanya punya andil masing-masing, ya. Punya andil. Kelihatan kok dari tadi kelihatan ini sukses, alhamdulillah sukses. Ya. Oke. Lalu sejauh ini Bapak melihat ya Pak, bagaimana sih perkembangan pendidikan di Provinsi Lampung ataupun Kabupaten Pringsewu Bapak? Ya. Yang sekarang kita kenal dengan istilah kurikulum Merdeka. Jadi kalau bicara pendidikan itu kan ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek pengetahuan, knowledge. Yang kedua adalah aspek emosional atau karakter atau sikap. Yang ketiga aspek skill, keterampilan. Nah, semuanya harus dikembangkan semuanya, semua harus dijalankan oleh pihak sekolah secara berimbang. Ya, nah, saya lihat di Lampung sudah menuju kepada sebuah kondisi yang sesuai kita harapkan bersama. Kalaupun ada hal yang ria-ria itu wajar, nah sebuah proses itu pasti ada namanya ria-ria. Tapi komitmen kita semua adalah bagaimana sekolah-sekolah itu secara berimbang bisa memperhatikan 3 aspek itu. Pengetahuannya, knowledge-nya, intelektualitasnya juga diberikan, kemudian emosional, karakter, diri siswa beradab juga itu yang harus diperhatikan, dan anak-anak juga harus diberikan keterampilan skill. Nah itulah P5 itu tiga-tiganya harus dapat itu. Keterampilannya ada, kemudian emosionalnya ada, dan intelektual pengetahuannya ada. Nah, sudah on the track lah saya pikir di Lampung ini. Paling Pringsewu juga, karena itu daerah yang dekat dengan kantor kita bisa monitoring setiap hari. Jadi semua sekolah kurang lebih sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya Pak? Sebagian besar sudah. Ya. Ini kan Bapak ada yang dimulai dari kelas 10 dulu, ada yang sudah sampai kelas 12 semua sudah. Tapi pada tahun 24 ini hampir semua sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi sudah merata ya Pak? Lalu seperti kata Bapak tadi, dalam pelaksanaan P5 kita menggunakan 3 aspek tadi ya Pak. Tentunya kita mencari informasi bagaimana kita membuat produk yang ditugaskan dibutuhkan intelektual. Lalu emosional, kita bekerja bagaimana kita mengatur emosi kita dalam bekerja tim. Lalu ada sedikit pertanyaan tambahan Pak, bagaimana mencapai pendidikan yang ideal untuk anak-anak Indonesia, terutama Gen Z, sehingga menjadi generasi yang hebat. Formulasi apa dan peran siapa saja Kak ya? Oke. Bicara itu kita ada 2 kondisi. Kondisi pertama pada sekarang ini kita berada pada
era namanya bonus demografi. Ya, berarti anak-anak muda termasuk anak usia sekolah itu dominan, hampir 60%. Berarti ini ada sebuah modal, sumber daya manusia, ini adalah bekal kita untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Nah, menjembatani antara bonus demografi sama Indonesia emas yang kita tahu nanti pada tahun 45 itu akan diisi oleh sekarang yang berada pada status pelajar. Nah, maka tadi anak kita harus cerdas intelektualitasnya, harus matang spiritual emosionalnya, ada punya keterampilan yang nanti dibutuhkan pada saat mereka akan tampil di tengah-tengah kepemimpinan di Indonesia emas 2045. Nah, inilah peran pendidikan itu untuk mencapai ke sana. Ya, sekolah harus punya konsep, harus punya visi misi jangka panjang mengantarkan sampai kepada Indonesia emas ke sana. Nah, itu strategisnya pendidikan di era sekarang. Jadi peran institusi pendidikan ini sangat penting ya untuk generasi emas berikutnya, terutama di tahun 2045. Lalu selain peran institusi pendidikan, kan ada juga peran orang tua ya Pak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih peran institusi pendidikan dalam merangkul pihak orang tua siswa agar bersama-sama mengiring proses pembelajaran siswa? Ya. Karena selama ini kelihatan masing-masing pihak sekolah dan pihak orang tua itu masih ada yang beberapa menjaga jarak, gitu Pak. Ya, jadi gini, bicara tentang institusi pendidikan, kita harus bicara dalam kerangka trisentra pendidikan. Baik buruknya sebuah pendidikan ditentukan oleh 3 institusi. Satu adalah sekolah itu sendiri, yang kedua institusi keluarga, yang ketiga adalah masyarakat. Ketika ketiganya bisa bersinergi sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing dalam rangka membentuk para pelajar-pelajar, para siswa kita menjadi pelajar yang berkarakter sesuai profil Pancasila, itu akan hebat. Peran sekolah melaksanakan proses pembelajaran formal yang kita tadi, intelektualitasnya, emosionalnya, dan skillnya. Peran keluarga adalah mensupport, memperkuat program yang dijalankan sekolah untuk dilaksanakan di dalam setiap rumah masing-masing. Berarti orang tua itu memonitoring, mensupport, dan juga menguatkan apa yang dilakukan siswa itu. Peran masyarakat dikontrol, ya, masyarakat lingkungan sekolah itu. Misalkan begini, ini jam 5 sore, anak-anak sudah tidak belajar di sekolah, tapi kok ada anak-anak ngumpul di satu titik tertentu, tempat tertentu, ada gelagat yang nggak baik. Nah, itu masyarakat sekitar melaporkan ya kepada pihak sekolah koordinasi dengan pihak keluarga, orang tua juga dan koordinasi dengan beberapa simbol-simbol yang dibutuhkan, misalkan tokoh-tokoh masyarakatnya, perkamatan. Kalau 3 institusi ini berjalan dengan normal, akan terbentuk sekolah yang hebat, siswa-siswa yang hebat. Jadi itu namanya trisentra atau tripusat pendidikan. Jadi perlu adanya komunikasi antara masyarakat dan lingkungan sekolah. Iya, betul. Orang tua juga. Dan tambahan dikit tadi, ini luar biasa ya. Momentum kegiatan Pentas 2 dan Gelar P5 ini kita menghadirkan dari aparat keamanan, menghadirkan pemerintahan setempat, dari camat, dari polsek, dari kepala desa, menghadirkan komite yang merepresentasi dari orang tua. Nah, ini Pak, sudah pas sekali ada ramuan ini. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Bapak selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Lampung, pasti sudah sering sekali ya Pak mengunjungi sekolah-sekolah dari SD, SMP maupun SMA Pak. Nah, kira-kira selama Bapak kunjungan itu, pernah nggak sih Pak teringat akan masa-masa sekolah Bapak? Wah, iya. Nah, ini pertanyaan yang asik ini. Ya. Karena setiap kita ini kan pernah sekolah. Dari mulai, mungkin ada yang mulai TK, cuman saya nggak pernah di TK, langsung SD. Ya, SD, SMP, SMA, saya di Jawa. Ya, di Jawa Timur, tempatnya gitu, baru tahun 86 pindah ke Lampung, sekolah di sini sampai sekarang. Maka ketika tadi saya keliling dari stand ke stand itu, disajikan berbagai hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Mau terbayang saya, ketika waktu masih di SD misalkan, bermain congklak, bermain ketepel,
permainan itu gerak. Wah, itu ingatan saya pada masa kecil. Nah, SMP juga begitu. Saya kalau liburan dulu itu, liburan sekolah itu sering bawa ketapel kemana-mana itu. Jadi sangkutan itu penuh dengan batu itu. Bawa ketapel keliling nyari burung gitu. Oh, iya. Ya, nah apalagi tadi ada yang hal-hal yang sifatnya lebih ini lagi apa itu namanya, yang kadang macam-macam. Nah itu perlu dipertahankan. Ya, budaya lokal, karyawan lokal, budaya tradisional itu nggak boleh tergerus dengan budaya di era digital. Karena permainan dulu itu lebih cenderung pada permainan sifatnya kelompok, ya, mengadu keterampilan, teamwork itu perlu itu, ya. Jadi nggak boleh tergerus. Nah, yang membuat individual itu kan masih main gitu kan, gadget dengan game itu, yang dekat dari jauh, yang jauh dari dekat gitu. Nah, bagus sekali itu, ya, mengembang memori-memori masa lalu. Bukan hanya saya itu, guru-guru kita juga akan ingat semua itu, ya, dengan memori-memori itu, ya, bagus sekali. Jadi ada untungnya juga nih dalam kegiatan film. Jadi kita bisa memorable tentang masa lalu kita ya Pak. Apalagi sekarang kan sudah zaman digital ya Pak. Jadi udah jarang tuh yang orang main egrang, main coklat itu udah jarang. Jadi dengan adanya P5 kita bisa melestarikannya kembali. Ya. Makanya saya juga punya saran juga nih. Kalau ada event-event misalkan kelas meeting ya, itu lomba-lomba jangan yang modern semua. Lomba tradisional nih. Ya, kan ada gobak sodor. Iya, gobak sodor. Itu apa nggak artinya? Gobek sodor. Sodor itu dari kata sodor itu itu dada. Jadi kembali bagaimana kita berlapang dada. Kan itu tim. Yang kalah nggak boleh ngotot, yang menang nggak boleh mengejek. Jadi itu timnya bagus itu. Maka permainan tradisional itu syarat akan makna dengan moral sebenarnya. Syarat makna moral itu. Nah, dipertahankan. Nanti kalau ada kelas meeting, ayo kita lombanya lomba gobak sodor, lombanya lomba tak umpot segala macam. Itu wah, luar biasa. Boleh tuh untuk teman-teman panitia acara di sekolah untuk mengadakan lagi tuh lomba-lomba tradisional seperti gobak sodor seperti kata Bapak tadi. Lalu menurut Bapak nih, enakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 Pak menurut Bapak? Setiap kurikulum dari tahun ke tahun itu dihadirkan sesuai dengan lingkungan situasi kondisi masing-masing. Kita tidak boleh mengatakan kurikulum sebelum itu jelek. Sesuai dengan eranya. Ya. Ketika sekarang kurikulum Merdeka ini dihadirkan ya oleh Mas Menteri sekarang itu kan dalam rangka untuk menyebutkan digitalisasi. Nah, di dalamnya itu ada peristiwa COVID-19 yang memaksa kita untuk akrab dengan yang namanya digital. Rapat-rapat dengan daring, pembelajaran dengan daring gitu ya, mengumpul tugas dengan daring, bahkan PBDB dengan daring, perpisahan dengan daring. Ini memaksa kita. Nah, ini momentumnya pas dengan kurikulum Merdeka. Nah, nanti setelah kurikulum Merdeka ini nanti kan akan direvisi kembali ya, untuk semakin mendekatkan kepada tujuan, yaitu menyiapkan kepemimpinan pada Indonesia Emas 2045 itu. Jadi kurikulum itu satu benang merah yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Masing-masing punya keunggulan, dipisahkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan pada zaman itu. Gitu. Jadi kurikulum itu tidak asal dibuat saja ya, dan ternyata disesuaikan dengan kondisi pada saat di lapangan saat ini juga. Oke, lalu Bapak mungkin pertanyaan terakhir nih. Boleh. Mungkin adakah pesan atau hal yang ingin disampaikan kepada Sobat Semanda yang menonton maupun Bapak Ibu guru dan tenaga kerja pendidik SMA Negeri 2 Prinseu? Saya punya pesan kepada 3 segmen. Yang pertama, kepada masyarakat menyaksikan ini untuk bisa memberikan support, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang aman, ayem, tentrem, enak, sehingga dari manapun siswa itu belajar ke sini tidak ada perasaan khawatir, takut, was-was. Itu yang menciptakan suasana itu adalah aparat keamanan setempat, masyarakat setempat. Pesan kedua adalah kepada para orang tua murid yang anaknya sekolah di sini. Gak boleh berlepas diri, kita support, kita dukung terus, kita perkuat program sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan di dalam rumah. Pesan berikutnya kepada pihak Bapak Ibu Dewan Guru adalah
Mari kita beri layanan terbaik kepada siswa kita. Dan terakhir kepada siswa-siswi kita, mari jadikan sekolah kita sebagai tempat mengembangkan ajang bakat minat potensi kita. Dari sinilah kita akan hidup nanti di kemudian hari. Itu pesan-pesan saya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas pesan dan kesannya. Ya. Lalu tak terasa kita sudah di penghujung acara nih Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan karena telah menyempatkan waktunya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Bapak dari pembukaan, lalu melakukan video shopping, lalu kembali lagi untuk melaksanakan podcast bersama kita. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik Sobat Semanda, itu tadi episode podcast kali ini dengan Bapak Sunardi selaku Kacang Din Wilayah 2 Provinsi Lampung. Untuk teman-teman jangan lupa saksikan terus podcast kita yang akan terus berjalan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.